Kita jumpa kembali dalam program televisi Yepta Blessing Center. Saya Pendeta Joy Maruluk Manulang dari Batam, Indonesia akan menemani Anda beberapa menit di masa yang akan datang. Program video bagian 2 ini sebaiknya Anda ikuti dulu program video bagian yang pertama supaya bagian yang kedua ini Anda juga boleh memahami dengan baik. Saya percaya Anda yang mengikuti program televisi Yepta Blessing Center ini, Anda adalah orang yang terpilih, orang yang istimewa dari antara orang terpilih dan orang yang istimewa. Dalam minggu yang lalu pelajaran daripada rahasia kebahagiaan sejati adalah mengenal Tuhan yang benar. Lalu kemudian mengenal jati diri dengan benar, tujuan hidup dengan benar. Tapi hari ini bagian volume 2 ini adalah membahas tentang Tuhan yang benar. Saya ulangi, tentang Tuhan yang benar, tentang Tuhan yang benar. Saya tidak sedang membahas Tuhan yang palsu, tidak, tapi saya membahas Tuhan yang benar. Pertanyaannya, siapakah Tuhan yang benar di muka bumi ini? Untuk mengerti dan mengetahui tentang Tuhan yang benar itu, ada beberapa kunci menjadi rumusnya kita mengenalnya. Yang pertama adalah Anda percaya bahwa ada Tuhan yang benar. Itu penting. Kalau Anda tidak percaya, tidak mungkin dong bisa bertemu dengan Dia. Dan nomor 2, Anda meneliti dengan sungguh-sungguh. Anda harus meneliti apa yang Anda baca, apa yang Anda dengar, apa yang Anda lihat. Dan nomor 3 adalah Anda haus akan Tuhan yang benar. Anda punya kerinduan yang sungguh-sungguh akan Tuhan yang benar. Dan yang terakhir adalah Anda mendapatkan wahyu, mendapatkan pencerahan dari Tuhan sendiri. Tuhan sendiri pencipta langit dan bumi itu datang kepada Anda, membuka hati Anda, jiwa Anda, pikiran Anda. Ada seorang profesor doktor dari Amerika, dia orang kaya, dia orang hebat, dia punya rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, punya keluarga yang bagus, dan dia adalah seorang ateis. Dan dia meneliti tentang agama internasional selama kurang lebih 30 tahun. Dan dia berkata semua orang yang percaya Tuhan adalah omong kosong. Mengapa seperti itu? Kerap kali seperti pohon itu dikatakan baik dari buahnya. Kerap kali orang yang percaya kepada Tuhan ini hidupnya tidak benar, tidak baik, tidak teladan. Buah pohonnya rusak, busuk, menjijikan. Sehingga dia berkata tidak ada Tuhan. Namun hati nuraninya mencari dan berkata, ada Tuhan yang benar dari semua Tuhan-Tuhan yang saya pelajari. Kurang lebih umur 50 tahun, selama 3 tahun, dia berdoa. Dalam umur 50 tahun itu, dia berdoa 3 tahun terakhir dari hidupnya. Dia berkata, kalau memang ada Tuhan yang benar di muka bumi ini, datanglah kepada aku, maka aku percaya. Bukan karena kata orang, bukan karena kata siapa, tidak, datanglah kepada aku. Setelah 3 tahun dengan hati hancur dan berdoa, tersembunyi dari orang-orang lain, suatu saat ketika kamar tempat ruangan dia berdoa itu, bersemedi itu diterangi oleh cahaya, seseorang berdiri di hadapannya. Tangannya bekas kena paku dan kakinya juga bekas kena paku. Dia berkata, C.S. Lewis, engkau memanggil Tuhan yang benar. Aku, Yesus Kristus Tuhan, datang kepada engkau. Ikutlah aku, maka engkau akan diselamatkan. Ketika C.S. Lewis bertemu dengan Tuhan lewat wahyu, maka hidup C.S. Lewis berubah. Dari manakah pohon itu ketahuan baik? Dari buahnya. Buah-buah kehidupan C.S. Lewis berubah. Menjadi orang baik, menolong mahasiswa-mahasiswanya, membantu orang-orang lain. Seumur hidupnya, dia menuliskan buku-buku tentang Tuhan yang benar, hidup yang berbahagia di dalam Yesus. Kenapa hidupnya berubah? Bertemu dengan Tuhan yang benar. Seorang raja yang sangat jahat dari Timur Tengah, beberapa ribu tahun yang lalu, dia mempersembahkan putrinya dikorbankan, dibakar dengan api untuk iblis. Dia mengorbankan putranya juga dibakar dengan api untuk iblis. Dan dia ini mempelajari semua agama-agama internasional. Dan lewat masalah yang besar dipenjarakan dia, dihancurkan hidupnya semua, tidak punya apa-apa. Di penjara dia menangis, di penjara dia berjumpa dengan Tuhan yang benar. Manasye ini hidupnya berubah karena berjumpa dengan Tuhan yang benar. Seumur hidupnya berkata, aku mau bermanfaat untuk Tuhan, untuk sesama. Anda boleh membacanya dalam 2 Tawarik pasal 33 dari Alkitab. Para pendengar dimanapun Anda berada, para pemirsa dimanapun Anda berada, di tepi pantai kah, di pegunungan kah, di desa kah, di kota kah, siapakah Anda? Engkau sangat berharga bagi Tuhan. Dan hari ini pelajaran paling penting di alam semesta ini. Uji, kalau ini kebenaran, pegang dengan baik. Kalau kepalsuan, saya harap Anda jangan mempercayainya. Ada seorang manusia berkata seperti ini, tunjukkanlah kepada kami Tuhan pencipta langit dan bumi itu, cukup bagi kami semua. Pertanyaan ini adalah mewakili semua orang di muka bumi ini.
Dan dia berkata, masalah makan, minum, pangkat, jabatan, semua manusia kami bisa memperoleh. Tetapi masalah Tuhan pencipta langit dan bumi ini, kami mau lihat dengan mata kami. Lalu seseorang berkata seperti ini, apabila engkau sudah melihat aku, maka engkau telah melihat Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu. Lalu siapakah orang ini? Begitu berani sekali. Dia adalah Yesus Kristus. Dia berkata, akulah Tuhan yang telah menjadi manusia. Diam di antara kau selama 33,5 tahun. Aku hidup bersama manusia selama 33,5 tahun. Dalam Yohanes 1 ayat 9-11, Tuhan telah menjadi manusia, pencipta langit manusia. Telah ada di muka bumi, pencipta langit, pencipta laut, pencipta hutan-hutan, pencipta gunung-gunung, pencipta apapun yang ada yang dapat disebutkan itu telah ada bersama dengan manusia. Ingat, 33,5 tahun. Namun dikatakan manusia tidak mengenalnya sebagian besar, hanya sebagian kecil mengenal siapa itu Yesus. Ini satu kebenaran yang kita harus paham. Siapapun Anda hari ini, dengarkan baik-baik, ikuti program televisi Yefta Blessing Center ini. Dia telah menjadi manusia. Dalam Yohanes pasal 14 ayat 7-11 dikatakan, engkau melihat aku, engkau telah melihat Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu. Kebenaran yang sejati dikatakan demikian. Rahasia ini sangat besar, ingin diketahui semua makhluk, malaikat-malaikat apa itu? Tuhan yang menciptakan alam semesta ini telah menjadi manusia. Namanya adalah Yesus Kristus. Itu adalah rahasia terbesar yang pernah ada. Tuhan itu punya gelar Maha Kasih, Maha Mengampuni, Maha Murah. Tapi ingat, Tuhan Maha Bisa. Saya ulang, Tuhan Maha Bisa. Dia menjadi manusia supaya manusia boleh masuk ke dalam kerajaan surganya, boleh mendapatkan keselamatan yang kekal, boleh hidup di surga selama-lamanya bersama dengan dia. Manusia tidak tersesat lagi, luntang-lantung selama-lamanya, tetapi manusia mendapatkan keselamatan, jalan yang lurus, pencerahan, terang sinar itu. Siapa namanya? Yesus. Di akhir program ini, bagi Anda yang sudah menemukan siapa terang itu, siapa Tuhan yang benar itu, bagikan juga kepada orang lain. Bagi engkau yang mengikuti program ini, siapapun engkau yang belum menemukan Tuhan yang benar itu namanya Yesus, saya berdoa supaya engkau berjumpa dengan pribadi dengan dia melalui wahyu, supaya engkau diselamatkan, engkau berbahagia sejati di hidup ini juga dan di dalam kekekalan. Akhirnya, di akhir program ini saya berkata, semoga Anda diberkati lewat program televisi Yefta Blessing Center. Dan kita jumpa lagi volume 3 program bersama dengan saya, Rahasia Kebahagiaan Sejati. Tuhan Yesus memberkati.